bagaimana kita mewariskan akan legacy iman, itu artinya suatu iman yang kita itu banggakan, ya kan, sebetulnya yang kita sangat hargai itu kepada anak-anak kita. Ya, bagi yang mempunyai anak ya, tapi jangan lalu kita itu kecil hati bagi yang belum. Oleh karena sebetulnya ini pun bisa diwariskan kepada anak-anak yang dititipkan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kita. Jadi mewariskan legacy iman orang tua kepada anak-anak. Ini tema kita. Jadi introduction dulu ya. Apa yang kita bicarakan ini. Saya mengutip dari tulisan Michael Chung ya, di dalam tulisan dari Samuel yang dikutip Samuel James, Evangelical Culture Get Christian Parenting Wrong. Ini ternyata 70% dari anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga Kristen, 70% ini meninggalkan gereja pada masa dia sudah menjadi dewasa. Jadi sedih ya. Dari apa yang kita harapkan gitu ya. Ternyata anak-anak kita yang kita barangkali lihat mereka ke sekolah minggu, mereka juga barangkali sampai ke persekutuan remaja. Rasanya seperti tidak ada yang wrong. Tapi ternyata setelah menjadi dewasa mereka tidak mau ke gereja lagi. Dan ini terutama terjadi pasti di negara-negara barat ya, negara barat. Jadi ini dalam passage-nya, according to a mountain of sociological data. Jadi seorang sosiolog itu yang namanya Christian Smith itu mengatakan itu sebetulnya ada data-data yang wah jumlahnya besar sekali. Jadi participation in church, youth group, enrollment in Christian school. Jadi anak-anak yang berpartisipasi dalam kegiatan anak pemuda di gereja dan juga keterlibatan di dalam sekolah, ya, sekolah disekolahkan ke sekolah Kristen gitu loh. Ternyata has little impact on whether the child retains his atau her faith as an adult. Nah, ternyata dampaknya itu kecil sekali. Gitu, di dalam kehidupan anak setelah dia menjadi dewasa. Jadi saudara jangan surprise ya, realitas seperti ini itu betul. Nah, di samping sekarang ini kita tahu ya, ini saya kutip baca dari Christianity Today, puluhan negara Kristen sekarang kehilangan kekristenannya. Ada 50 negara di mana umat Kristen itu telah, sedang, dan akan dianiaya itu di dalam tahun 2021 ini. Ya, khususnya di Afghanistan, di Korea Utara, Somalia, Libya, Pakistan, betul-betul mengalami penganiayaan. Setiap hari ini, 13 orang Kristen dibunuh oleh karena imannya. Sekarang ini, bukan zaman dulu saja, sekarang ini. Ya, jadi sulit sekali jadi orang Kristen ternyata. Setiap hari ini, kurang lebih 12 gereja atau gedung milik umat Kristen dihancurkan atau dibakar. Saudara kan seringkali juga mendapatkan viral yang cerita di bagian tertentu dari Indonesia, waduh, gedung gerejanya dibakar, ditutup gitu aja, dan ternyata tidak berdaya. Ini dari Christianity Today News and Report tahun 2021. Ya sekarang ini. Jadi ini bukan berita kuno. Tapi yang paling menyedihkan adalah sekarang yang masih mengaku diri sebagai orang Kristen. Ini sebenarnya belum benar-benar mengerti apa yang diimani. Jadi mayoritas itu begitu. Nggak ngerti apa yang diimani, apa sebenarnya signifikansi dari iman kepada Allah Tritunggal yang esa yang kita itu sembah. Apa sebenarnya signifikansinya? Nah, sehingga ingin sekali anak-anaknya juga mengenal dan mengasihi Allah tersebut. Ya ternyata mayoritas tidak punya itu.
Jadi kalau kita berbicara mengenai soal mewariskan legacy iman, waduh, lalu apa itu ya? Jadi ada beberapa hal yang kita perlu betul-betul itu pikirkan. Siapa kita ini? Bagaimana dengan kita? Apakah sebetulnya hal-hal yang paling berharga di dalam hidup Anda sebagai orang tua yang akan diwariskan kepada anak-anak? Coba pikir, apa sebetulnya? Nah, jujur saja, apa yang ada dalam pikiran Anda sebagai orang tua saat ini? Apa sebetulnya? Yang merasa perlu sekali anak-anakku itu memilikinya untuk hidupnya sekarang dan yang akan datang. Ya, pertanyaan yang simple ini ternyata tidak mudah dijawab. Simple, tidak mudah dijawab. Karena yang pertama, oleh karena fakta bahwa orang tua yang baik dari keluarga yang sehat, ya orang tua baik, keluarga yang sehat, itu berbeda sekali dengan yang kurang baik. Apalagi kalau ada orang tua jahat, ya kan, yang abusive, yang tidak peduli anaknya, bagaimana perasaan dan pikiran anaknya, orang tua yang berzina, yang terus bertengkar, waduh, keluarga yang bermasalah. Jadi bicara mengenai mewariskan, meskipun pikiran kita itu ada, tapi kalau kondisinya, faktanya kayak gini, bagaimana kita? Yang kedua itu masalah sistem. Sistem itu adalah suatu kondisi yang sebetulnya tidak ada pencipta sengajanya. Tetapi dalam setiap keluarga ya selalu terbentuk sistem. Yaitu suatu kondisi di mana masing-masing kita itu memainkan peran yang akhirnya itu. Saudara sadar ya, kadang-kadang itu bisa ngomong manis, sopan sama orang lain. Tapi begitu ngomong sama istri atau suami itu, waduh, saudara memainkan peran yang beda. Ternyata peran saudara tidak sabaran. Peran saudara itu terus itu mau mengkritik dia, ya kan, menyalahkan dia. Nah itu sistem itu aneh sekali. Makanya seringkali disebut sebagai subtle enemy. Jadi musuh yang tidak kelihatan. Jadi kondisi yang ada dalam rumah tangga. Nah, ini sistemnya orang Kristen dengan spiritual oriented. Jadi keluarga yang memang hal rohani itu memang penting, itu berbeda dengan orang Kristen atau setengah Kristen yang tidak spiritual oriented dalam life-nya. Nah, saya tahu, mau bicara mengenai waris, sistemnya kayak apa? Gitu. Dari apa yang diutamakan dalam keluarga Anda? Kita tuh tahu sih, apakah Anda itu mengutamakan anak itu studi supaya pinter, supaya maju, supaya barangkali punya ranking, nama, ya kan, anak saudara itu dileskan ini dan itu, mungkin les untuk main sepak bola atau tenis atau apa, ya. Untuk hal-hal seperti itu ya, itu orang tua itu effortnya luar biasa. Tetapi untuk hal rohani, saya bukan lalu inginkan, lalu setiap keluarga itu lalu siang, pagi, malam cuma baca Alkitab, kan juga enggak. Tetapi itu nampak sungguh. Yang diutamakan dalam keluargamu itu apa? Jadi kita tahu apa yang akan diwariskan. Jadi hal-hal rohani yang mempunyai nilai kekal itu mungkin ini ya sama sekali tidak penting di dalam kehidupan Anda. Cuma diomongkan, cuma dipikirkan sebentar-sebentar aja. Tetapi tidak soal iman. Apalagi Mas, soal iman. Yang abstrak, saudara. Jadi apa ini? Jadi hidup ini kayak gini, saudara. Jadi kita perlu waspada. Bahkan yang ketiga itu pola hidup.
Jadi legacy atau warisan yang berharga, yaitu ada yang di dalam pola hidup, ya kan, disadari dan direncanakan. Ada sih orang-orang tua yang think, plan, banyak doa supaya anak-anaknya itu juga mengenal Tuhan secara pribadi. Disadari, direncanakan, gitu ya. Bahkan ya saya pernah dengar itu ada orang tua yang so concern sampai meminta seorang mahasiswa STT untuk ngapain? Untuk membina anaknya di rumah. Ya, seminggu sekali datang secara membina rohani. Nah, saya sebetulnya kagum loh keluarga ini. Oleh karena dia tahu, jadi anak itu bukan cuma dilesin matematik, bukan cuma dilesin untuk main sepak bola. Enggak. Secara khusus, dia tahu orang tua ini. Tidak bisa saya membina anak saya secara rohani. Jadi minta seorang mahasiswa ya kan datang seminggu sekali. Ya seperti katekisasi begitu. Tapi supaya ada fondasi iman. Nah, jadi ini pola hidup ini. Tapi ada yang tidak sadar dan tidak pernah merencanakan apa. Oke? Jadi bagaimana dengan Anda semua yang hadir malam hari ini? Oke. Nah, kita akan mulai ya. Apa yang perlu kita tahu mengenai diri kita sendiri sekarang? Nah, ternyata ada 4 poin yang penting yang perlu kita tahu. Ya, kenali dulu. Yang pertama itu adalah kenali sebetulnya bagaimana kita ini. Apa kita mengenal God purpose, tujuan dari Tuhan di dalam pernikahan Anda? Dia tahu dan dihargai apa enggak? Menikah apakah menyesuaikan diri dengan tujuan pernikahan yang Tuhan sudah tetapkan? Itu God purpose. Nah, ternyata untuk mencapai God purpose, itu pernikahan itu melewati tahapan. Nah, saudara-saudara itu ada dalam tahapan yang benar apa enggak? Gitu loh. Untuk kalau tahu, kita mau wariskan iman. Loh, pernikahanmu punya tujuan apa enggak? Dulu. Nah, pernikahan harus mempunyai God purpose. Oleh karena yang menetapkannya, yang punya inisiatif, itu adalah Tuhan. Meskipun seolah-olah saudara yang berinisiatif mau menikah. Tapi sebetulnya Tuhan di belakang ini sudah menetapkan kan supaya setiap pernikahan itu ada purpose-nya. Nah, untuk mencapai tujuan dari Tuhan, ya, maka saudara harus menikah dengan yang seiman. Begitu. Dengan seiman. Ya maaf, kadang-kadang ada orang yang sudah salah langkah. Tapi tidak apa-apa. Tuhan itu maha murah sih. Iya. Sehingga dalam 1 Korintus pasal 7 misalnya, yaitu ada. Di dalam 1 Petrus pasal 3, ya ada. Orang menikah juga dengan yang tidak seiman. Tapi tidak apa-apa. Oleh karena apa? Paulus mengingatkan, siapa tahu melalui kamu, dia akan diselamatkan. Jadi oke, sudah. Tapi jangan sengaja. Oleh karena sebenarnya Tuhan inginkan menikah dengan yang seiman. Nah, tapi seiman itu apa? Oleh karena ternyata bicara mengenai iman, itu manusia itu ternyata menurut James Fowler ini, ya kan? Fowler stages. Nah, itu ada 7 level iman yang beda-beda. Nah, saudara yang mana? Kalau level iman yang pertama, itu namanya iman yang undifferentiated faith. Nah, kalau menikah dengan orang yang undifferentiated, itu artinya menikah dengan orang level pertama, yaitu orang yang sebetulnya ke gereja tidak peduli, tidak mengerti, dan tidak ingin tahu. Aneh sekali, datang gereja itu sebagai kegiatan rutin, padahal di gereja dia itu cuma main HP, ya kan? Cuma lihat-lihat buletin yang tidak ada isinya itu, lalu tidur. Tapi nanti minggu depan datang lagi. Jadi orang Kristen kayak gini, kalau you menikah dengan dia, lalu seiman itu bagaimana sih?
Oleh karena dia itu tidak peduli sebetulnya. Makanya perlu kita tahu. Nanti kita akan bicarakan. Jadi state saudara itu di mana? Karena kalau disebutkan menikah dengan yang seiman, seharusnya stage-nya itu cukup mature. Jadi level imannya minimal individuatif, reflektif itu istilah saja. Yaitu orang Kristen yang sudah ingin kenal Tuhan, sudah mulai belajar bergaul dengan Tuhan. Nah, orang yang seperti itu ya baru kalau menikah itu sudah bisa mengatur dirinya, disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau level-level sebelumnya, nggak bisa, saudara. Oleh karena apa? Tidak punya kesadaran, tidak punya kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Nah, saudara, makanya Tuhan mengatakan menikah, 2 Korintus pasal 6, ya dengan seiman. Jangan dengan yang tidak seiman. Oleh karena ada God purpose. Jadi pernikahan itu bukan cuma hidup bersama, bukan cuma happy-happy, bukan cuma itu. Tapi ada tujuan dari Tuhan. Ya, sehingga yang pertama harus seiman. Tapi seiman pun levelnya bagus, saudara harus sepadan. Itu artinya, saudara itu dengan orang tersebut, itu bisa menjadi teman dialog. Bisa bekerja sama. Oleh karena apa? Sepadan. Jadi tidak jomplang hubungannya. Jadi hubungan saudara dengan dia bisa menjadi hubungan best friend atau close friend. Sehingga mutually secara timbal balik. Saling menghargai, saling mempercayai. Dua orang dewasa yang bisa berbagi pikiran, berbagi perasaan, punya plan, kebersamaannya itu diisi dengan apa? Nah, itu namanya close friend. Gitu. Tapi kalau di bawahnya agak susah. Kalau casual friend aja agak susah. Casual friend mungkin pasangan suami istri itu tidak bertengkar. Sama seperti dua orang yang kerja di satu perusahaan, ya setiap makan siang gitu ya. Mereka janjian untuk ngapain? Ketemu di food court. Lah makan sama-sama, ngobrol, hahaha, hihi. Nah, itu casual friend. Tapi bukan close friend. Nah, sehingga tidak ada berbagi pergumulan dan perasaan dan keinginan untuk betul-betul mengenal itu sebetulnya tidak genuine. Nah, biasanya orang yang casual friend kalau suami istri itu juga tidak bertengkar, saudara. Tetapi hidupnya itu sebetulnya tidak saling sungguh-sungguh mengenal. Nah, ini pernikahan yang aneh. Tetapi realitanya begitu, banyak orang yang menghindari pertengkaran sehingga menghindari untuk saling kenal. Sehingga tidak pernah secara personal, secara pribadi, ingin sekali meresponi pikirannya, perasaannya, rencananya, pertimbangannya, value sistemnya. Nah, ya sudah daripada nanti ribut. Nah, begitu. Nah, ini tidak bisa. Tidak bisa. Saudara tidak mungkin bisa mencapai God purpose, bahkan jikalau di dalam pernikahanmu seolah-olah akur-akur, tetapi polanya casual friend. Nah, kalau yang dibawa lagi sudah tidak bisa. Itu hanya familiar person, bahkan stranger atau enemy, tidak mungkin bisa mencapai God purpose. Nah, saudara tahu ya. Gimana, saudara? Tetapi setelah sepadan, barulah saudara itu bisa menikmati pernikahan. Nah, orang yang menikmati happiness itu merasa pernikahannya itu diberkati Tuhan. Dan oleh karena menikah itu diberkati Tuhan, biasanya pasangan suami istri itu siap juga untuk memikirkan bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, begitulah. Itu happiness. Sehingga pernikahan itu bukan cuma self-center untuk kehidupannya sendiri, kesenangannya sendiri, tapi mulai digerakkan Roh Kudus sebenarnya. Hidup ini untuk apa? Ya, happiness itu yang membuat pasangan suami istri bisa mendidik anaknya bersama-sama.
Iya, bisa memikirkan anak-anaknya untuk hal-hal yang baik bersama-sama. Iya, happiness bisa menghadirkan suasana rumah tangga yang sehat di rumah. Tapi kalau tidak ada happiness, ya God purpose juga tidak bisa direspon. Nah, setelah happy, baru pasangan suami istri ini akan grow, tumbuh. Wah, luar biasa ya. Jadi mulai tadinya menjadi suami istri, setelah melewati fase ini, dia mulai merasakan aku menikah sama kamu membuat aku ini tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Jadi kalau pernikahan itu membuat seorang itu stagnan, mandek, pernikahannya itu dysfunctional, tidak berfungsi. Makanya seringkali kalau ada orang menikah, selalu saya tanya, dibandingkan 3 tahun yang lalu. Apa kamu menjadi orang yang lebih bijaksana dibandingkan 3 tahun yang lalu? Apa kamu menjadi orang yang lebih bisa menahan emosi? Apa 3 tahun yang lalu? Apa kamu menjadi orang yang lebih baik? Nah, kalau tidak ada perubahan, pernikahanmu tidak mengalami pertumbuhan apa-apa. Dan kamu dan saya tidak pernah bisa meresponi God purpose. Makanya untuk bicara mengenai growth, itu ada ukurannya. Yaitu apakah hidupmu sesuai dengan hukum alam, yaitu kewajaran. Apakah hidupmu sesuai dengan hukum hati nurani atau conscience? Apa hidupmu itu sesuai dengan hukum kedewasaan? Apa hidupmu sesuai dengan hukum kesehatan jiwa? Apa hidupmu sesuai dengan hukum Allah? Nah, ini mengukurnya kayak gitu, saudara. Hukum alam saja misalnya. Ada orang Kristen ini. Usianya juga baru 40-an, tapi dia di PHK. Kebetulan itu kemudian setelah 2 bulan nganggur, dia tidak punya keinginan kerja lagi. Dia itu kerjanya cuma bantu istrinya, yang kebetulan itu kerjanya rantangan. Jadi membuat masakan, dimasukkan rantang, dikirimkan ke customer-nya. Kira-kira ada 20 keluarga lebih, sudah lumayan. Ternyata hasilnya itu sudah cukup untuk hidup. Nah, lalu suami ini usianya baru 40, saudara. Dia kerjanya itu cuma tukang nempelin nama di rantang. Waduh, saya mengatakan, kamu tuh menjadi manusia kok tidak berguna. Meskipun istrinya tidak keberatan. Meskipun anaknya juga akhirnya oke-oke aja. Tapi ini seorang laki-laki yang sehat badannya, kerjanya cuma nempelin label nama. Lalu habis itu apa? Nonton TV, jalan-jalan. Orang Tionghoa itu mengatakan orang yang bojai tidak ada gunanya. Nah ini kalau orang ya kan meskipun dia merasa happy tapi hidupnya melawan hukum alam, hukum kewajaran hidup ini. Mana mungkin dia itu bisa meresponi God purpose. Belum lagi yang lain lagi ya. Hati nurani apa. Wah itu kompleks. Saya maaf. Oleh karena waktu saya melihat tidak mungkin saya akan jelaskan semuanya. Cuma nanti kalau ada pertanyaan saya akan jawab. Oke. Nah, setelah kita melalui itu pertumbuhan, barulah pasangan suami istri itu kemudian menjadi teamwork. Jadi teamwork itu artinya menjadi pasangan suami istri, rekan kerjanya Allah. Nah, saudara, jadi God purpose itu apa? Menikah tujuannya apa? Supaya Tuhan bisa hadir dalam hidupmu. Yaitu kamu menjadi tim, tandanya koinonia. Itu artinya apa? Tandanya suami istri itu bersekutunya di dalam ikatan kasih Kristus. Nah, pada saat bersekutu, Matius pasal 18 ayat 20 mengatakan apa? Allah akan hadir di sana. Di mana ada 2 orang atau lebih, yaitu gereja nanti. Kalau 2 orang itu suami istri, pada saat hadir, Kristus hadir di sana. Nah, lalu kehidupanmu itu diarahkan oleh siapa? Ya diarahkan oleh Kristus yang empunya hidup. Nah, jadi saudara jangan mengarahkan sendiri. Mau ngatur anakmu sekolah apa itu saudara mengatur sendiri, nggak bisa. Saudara. Anakmu itu miliknya Tuhan.
Jadi nanti Kristus yang menuntun. Nah, hidup pernikahan Kristen ada God purpose. Nah, sekarang yang pertama ini ya, kita mau mewariskan legacy iman. Yuk kenali, di dalam konteks God purpose ini, kelemahanmu di mana? Mau memperbaiki apa enggak? Kalau enggak perbaiki, sudah percuma. Enggak mungkin sudah bisa mewariskan legacy iman. Setiap bagian yang belum memenuhi akan syarat yang Tuhan tetapkan. Seperti ini. Nah, saudara mesti perbaiki. Oleh karena ini hidup yang dianugerahkan Tuhan. Oke, sekarang yang kedua. Coba sekarang kenali kondisi pernikahan Anda. Masing-masing melihat ya. Saya sama istriku, istri sama suami. Kondisinya kayak apa sih? Ada yang sudah menikah 3 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang baru, ada yang... Wah, saya tidak tahu. Tapi kalian kenal, pasti kenal. Kondisi pernikahanmu kalau dari 0 sampai 10 itu dinilai berapa? Betul? You menyebut happy itu ada alasannya? You menyebut sehat, pernikahanmu itu ada alasannya? Sebutkan. Betul pernikahanmu pernikahan yang diperkenan Tuhan. Suatu pernikahan yang baik, yang anak-anak itu berbahagia dan terstimulir, ya kan, semua potensinya untuk tumbuh. Coba kenali, ya kenali pernikahan saudara itu. Nah, oleh karena ada berbagai macam jenis pernikahan, ya kan. Yang pertama flat relationship, hubungannya flat. Itu kondisi pernikahannya ya masih baik. Masih ada keinginan membangun keluarga Kristen. Seperti saudara itu ingin membangun keluarga Kristen sehingga ikut persekutuan pasutri, ya kan, stronger marriage, ya kan, dari Pak Cangkuifa ini. Ya. Rutinitas semua itu terus, ya kan, sehari-hari tidak ada plan mau ngapain, tidak ada mikirin bagaimana pernikahan itu diperbaiki. Ya cuma gitu-gitu aja. Ada strong ambivalency. Ambivalency itu ada perasaan mendua hati. Kadang-kadang suka, kadang-kadang tidak suka sama istri. Tapi dibiarkan, tidak pernah diselesaikan. Secara seksual, ya masih oke. Oleh karena hubungan seks ya masih ada dan quote-unquote masih dipuaskan. Tetapi sudah kehilangan romantisisme. Saudara, kalau tidak ada hubungan seks, saudara itu galak sekali sama istrimu atau sama suamimu. Nah, saudara flat ini. Saudara tidak pernah ya kan merangkul, ya, saling memijit, lalu bercanda, ya kan, saling berciuman meskipun tidak ada tujuan seks. Nah, kalau saudara tidak seperti itu, saudara sudah kehilangan romantisisme. Tidak ada keinginan sendiri bersama suamimu atau istrimu. Keluar bergandengan tangan. Yeah, I'm serious. You berarti flat. Nah, kebaikan yang saudara itu lakukan dalam keluarga saudara didemonstrasikan sebagai manifestasi obligation. Ya, saudara kerja, saudara kasih duit sama istrimu, ya kan? Saudara itu kemudian kalau lagi makan di mana, saudara juga minta dibungkusin, dibawa pulang. Ya, saudara melihat orang jual cakwe, saudara beli karena tahu doyanan istrimu cakwe. Nah, itu masih obligation aja. Jadi kewajiban gitu. Daripada nanti aku cerita, aku dimarahin. Ya, sudah bawa oleh-oleh gitu. Jadi ikut bantu istri, kadang-kadang ngepel. Bukan aku itu instrumental, meskipun seksualisme hasil. Ini flat. Pernikahan itu nggak sehat saja. Oke. Tapi ada kondisi yang lebih buruk lagi. Impoverished relationship. Ya sudah menjadi miskin ini. Oke, pernikahannya sudah miskin. Jadi oleh karena apa? Tandanya konflik. Sering sudah. Dengan irrational belief. Itu artinya konfliknya
masing-masing punya keyakinan yang nggak rasional, saudara. Yang nggak make sense gitu loh. Tapi dipaksain. Nah, ini. Kan muncul perasaan menyesal. Orang yang pada menghukum pasangan pada saat marah. Nah, saudara bayangkan. Ini betul-betul kadang-kadang pada saat marah itu benci sekali. Itu bahaya, saudara. Jadi sexual relationship-nya masih ada, tetapi tidak lahir dari intimasi. Iya, masih ada hubungan seks dan tidak menghasilkan intimasi. Jadi bukan oleh karena kedekatan, lalu mereka ada hubungan seks, lalu setelah hubungan seks mereka juga saling mendekat. Tidak ada. Seks hanya untuk seks. Begitu, saudara. Ini namanya impoverished relationship. Berarti hubungannya sudah miskin. Nah, apalagi yang terakhir, kalau hubungannya sudah sekarat, dying relationship. Nah, sudah ada pengalaman, biasanya pengkhianatan love. Pengkhianatan love tidak selalu dengan selingkuh, juga itu yang utama, tapi tidak selalu. Kadang-kadang itu kembali ke titik awal, dekat lagi sama papa mamanya. Memusuhi pasangannya. Aneh ya, dekat lagi sama mamanya. Untuk ngapain? Memusuhi istrinya. Nah ini, pengkhianatan love. Sehingga apa? Menyimpan luka dan dendam. Ya, plus kepribadian yang sulit mengampuni. Sulit mengampuni di sini. Terus nginget-inget kesalahan pasangannya. Dan ada memang gejalanya, ada unsur abnormality. Neurotik, psikotik apa? Ya kan? Personality disorder. Sehingga ya ini ada hal-hal yang memang sulit sekali sebetulnya untuk diperbaiki. Ada psikopatiknya, ada borderline-nya. Ya, begitu. Sehingga percaya dan menuntut yang impossible. Kadang-kadang menuntut supaya istriku atau suamiku mencintai aku ya 100%. Tidak boleh separuh diberikan sama mamahnya. Tidak boleh. Separuh bahkan diberikan kepada anak juga tidak boleh. Harus 100% untuk saya. Waduh. Saudara bisa ketemu orang-orang kayak gini loh. Nah ini membuat pernikahan itu melelahkan. Nah, kalau kondisi sudah seperti ini, dying relationship. Kau bisa bayangkan. Bisa mencapai God purpose, apalagi memikirkan untuk mewariskan legacy iman. Jadi hanya kondisi pernikahan yang sehat dan dewasa yang bisa menghadirkan kesempatan untuk mewariskan legacy iman yang sehat dan benar. Nah, keduanya memainkan role yang tepat, suami dan istri, di dalam pernikahan sesuai dengan God purpose. Ya, ini yang kedua. Ketiga sekarang. Coba kenali peran Anda sebagai ayah. Ya, suami-suami coba kenali, ya kan? Peranmu sebagai ayah. Nah, saya itu membaca dari tulisan Tom Eisenman. Man face. Yaitu artinya pencobaan godaan yang biasanya dihadapi laki-laki. Godaan biasanya dihadapi laki-laki itu apa? Yang pertama, laki-laki itu seringkali memberikan the best time, waktu yang terbaik, the best thinking, pikiran yang terbaik, the best energy, kekuatan yang terbaik. Di mana? Keluarga? Enggak. Workplace, di tempat kerjanya. Nah, saya bisa bayangkan. Jadi laki-laki itu 90% rata-rata itu memberikan 90% yang dia punya paling baik. Mana? Mikirin yang sungguh-sungguh, merencana yang sungguh-sungguh di mana? Ya untuk kerjaan supaya dapat uang, ya. Tapi bukan sebagai ayah.
Ini bagaimana aku bisa main role seperti apa yang Tuhan kehendaki sebagai imam dalam rumah tangga. Nah, saudara mau mewariskan legacy iman. Padahal pikiranmu seperti ini. Bayangin. Laki-laki itu merasa, seringkali ya, yakin sekali merasa dirinya masih seluruh keluarga. Dengan apa? Buktinya seluruh uangku aku berikan kepada istri dan untuk anak. Jadi financial need itu dipakai untuk menjadi hiding place, sembunyi dari tanggung jawab yang lebih besar yang dia tidak mau. Jadi merasa mengasihi oleh karena sudah memberikan nafkah. But tidak ada special time, tidak ada waktu khusus yang secara pribadi aku berikan. Tidak ada plan, tidak ada strategi, betul-betul untuk membangun keluarga. Nah, ini laki-laki rata-rata kayak gini. Yang ketiga, banyak laki-laki itu merasa berhak untuk memiliki kehidupan sebagai bachelor. Itu artinya apa? Kehidupan seperti sebelum menikah. Nanti kumpul-kumpul sama teman-temannya, ya kan? Sepedaan, lalu ngomong kotor yang dulu-dulu pikirannya tidak baik itu sukanya begitu. Jadi tidak mau pergi kemana, main golf atau apa, ngajak istrinya. Oleh karena apa? Kalau di tempat golf ya nanti tidak bisa nyolek-nyolek, gitu. Caddy yang manis-manis itu. Ya ini loh, laki-laki itu kayak gini, saudara. Rata-rata itu ingin hidupnya itu kembali pada masa saya masih bujangan. Hingga saya itu bisa ini, bisa itu. Merasa pernikahan itu seperti sangkar, ya kan? Penjara. Ya itu. Ya, yang keempat. Banyak laki-laki itu merasa berhak memiliki keluarga yang bahagia. Selalu melihat ini, melihat itu, dia kritik sekali. Dia inginnya keluarga bahagia. Sampai rumah niat semuanya beres. Anak-anak belajar. Anak-anak rajin baca Alkitab juga. Anak-anak mau ke sekolah minggu dan sebagainya. Tanpa dia invest special things dari dirinya sendiri. Dia tidak menginvestasikan apa-apa. Dia bukan seorang yang mengajar, memberi contoh, menjadi model. Dia tidak mau berlelah-lelah. Nah itu. Laki-laki itu rata-rata kayak gini. Dan diam-diam, banyak laki-laki itu menilai hal rohani sebagai hal yang kurang penting. Tidak penting. Dirinya sendiri juga tidak pernah belajar dan tidak ingin belajar firman Tuhan. Yuk nanti lihat lah. Lihat di kanan kiri, lihat dalam keluarga-keluarga itu. Kalau ada laki-laki itu ingin belajar akan Alkitab. Kuping saya dicewer. Sedikit sekali saudara yang sadar dan menghargai firman Tuhan. Kok mau mewariskan legacy iman? Ya apa? Bagaimana dengan peran Anda sebagai istri, sebagai ibu? Kenali peran Anda sebagai ibu. Nah, saya lihat ini ya. Temptation women face, yaitu godaan yang dihadapi ibu, yang seringkali ibu-ibu jatuh, istri-istri jatuh. Apa itu? Agak mirip seperti laki ini. Kalau seorang ibu itu bekerja, rata-rata juga ngapain? Dia ambisinya besar sekali sih. Untuk maju, untuk dipromot, waduh luar biasa. Istri itu ambisi seringkali lebih hebat dari suami. Sehingga memberikan the best time, the best thinking, the best energy, di mana? Di workplace, di tempat kerja, atau di dalam objek-objek yang dia sukai. Nah, inilah. Untuk arisan, waduh dia. Untuk olahraga tertentu, ada wanita itu setiap hari ngapain? Nge-gym. Bayangkan, di gym itu tiap hari. Ya untuk itu, dia mempunyai plan. Ada olahraga setiap hari. Bayangin saudara, tapi untuk membangun rumah tangga tidak ada effort. Jadi ada banyak ibu yang merasa ibu rumah tangga yang baik.
Dengan sudah mengerjakan semua domestic atau household chores. Saya sudah masak kok, saya sudah nyuci baju kok, saya sudah apa. Nah. Tetapi sebetulnya belum memberikan hatinya. Hatinya sebelumnya bukan di sana. Ya, hati-hati. Sehingga tidak secara khusus itu peka. Hubunganku sama suamiku sekarang ini kok ada gap. Lalu bagaimana memperbaikinya? Aku dengan anak yang pertama kok sekarang tidak bisa ngomong dengan terbuka. Gimana cara memperbaikinya? Banyak ibu yang tidak peduli. Ya sudah. Kayak gitu. Banyak ibu yang merasa berhak tetap memiliki kehidupan sebelum menikah. Nah, saudara nanti akan lihat ya. Kalau grup-grup WA, itu akan lihat. Banyak ibu itu punya grup WA macam-macam, saudara. Kebanyakan lebih banyak dari pria. Dan nanti isinya apa? Saudara nanti akan lihat. Nah, kebanyakan itu dengan konco-konconya. Lalu ya bernostalgia ini dan itu. Yang tidak baik, saudara. Tidak semuanya baik. Hati-hati. Tapi dia sebetulnya merasa berhak untuk menjadi dirinya sendiri sebelum menikah. Mirip seperti sebelum menikah. Jadi dia menikmati itu. Lebih daripada menikmati keluarga. Hati-hati. Setan itu pinter sekali. Dan ini yang terjadi loh. Banyak ibu sukanya itu menjadi mall jammers. Yaitu janjian sama teman-temannya, minum kopi Starbucks aja perlu di mana? Wah, di mall. Nah, ya kan ketemu suasananya mall ya senang sekali. Shopping ya kan. Ya, unnecessary fancy useless thing. Hanya membayangkan pakaian pesta daripada banyak wanita berani membayar so expensive, mahal sekali. Untuk apa? Satu kali pakai. Saya kadang-kadang tidak bisa mengerti. Itu menampilkan apa sebetulnya? Tidak memakai perhitungan. Mana yang penting, mana yang perlu. Tidak. Itu didorong oleh apa? Insting apa itu? Dan banyak wanita seperti ini ya. As if suka PA. Ya, sekarang saya melihat begitu banyak wanita yang ikut kelompok PA ini, PA itu, pemahaman Alkitab, ikut seminar, bahkan belajar teologi dan Alkitab. Banyak sekali, tetapi heran. Mereka tidak pernah menjadi expert, tidak pernah menjadi ahli. Karena apa? Karena purpose-nya itu bukan itu sebetulnya. Purpose-nya itu bukan kehausan akan firman, ingin mengenal Tuhan secara pribadi. Sebetulnya bukan itu. Ini hanya manifestasi curiosity, ya kan? Pengen tahu aja. Sehingga 2 Timotius pasal 3 ayat 7 itu mengingatkan. Mereka itu wanita-wanita seperti itu, walaupun selalu ingin diajar, tidak pernah mengenal kebenaran. Selalu ingin diajar, tidak pernah kenal kebenaran. Tidak take it seriously dan personally hal-hal rohani. Bagaimana bisa mewariskan iman? Karena dirinya sendiri sebetulnya tidak bisa menjelaskan akan firman tersebut kepada anak-anaknya. Kenapa? Pikirannya cuma praktis-praktis, tahu gini, tahu gitu sudah cukup. Jadi tidak mendalam, ya. Tidak ingin betul-betul menjadi expert, punya teologi, ya. Berpikir sesuai dengan Alkitab. Rata-rata itu cuma kumpul-kumpul sama ibu-ibu, habis itu makan snack, yaitu. Jadi ini kondisi, kenali peran Anda sebagai ibu. Mau mewariskan iman kepada anak-anak. Dan banyak orang, wanita, perhatikan ini, mempercantik dirinya sendiri, itu hanya untuk bertemu orang lain. Jadi itu. Saya bisa mengerti sebetulnya. Sebetulnya jiwa wanita itu seperti apa rata-rata. Jadi ini kenali peran Anda sebagai ibu. Jadi kalau yang penting-penting itu sebetulnya yang sekunder seperti ini.
yang ada kaitannya dengan iman sebetulnya diabaikan. Lalu bagaimana? Yang keempat sekarang. Nah, tadi kita sudah tahu ya mengenai level iman, ya kan? Sekarang itu kita harus tahu bagaimana kita bisa mewariskan iman kepada anak-anak kita. Jikalau stages atau level iman kita 0, 1, 2, 3. Sehingga ngapain? Impossible. 0, 1, 2, 3. Nggak mungkin bisa bequeath, mewariskan genuine faith. Mewariskan iman yang sejati. Nah, saudara lihat ya. Ini dari James Fowler. Kalau level imannya itu 0, itu namanya undifferentiated faith. Itu orang undifferentiated faith itu orang yang sebetulnya nggak ngerti sebetulnya apa yang dia percayai dan yang dia cari. Nggak tahu. Ke gereja, tapi di gereja main HP, gereja cuma baca buletin, di gereja kalau dengerin khotbah tidur, tapi nanti minggu depan datang lagi. Nah, kayak gitu. Nah, tidak mungkin mewariskan. Bagaimana level iman yang pertama? Intuitive projective faith. Nah, ini orang sudah punya feeling. Intuisinya sudah speak something. Dia senang ke gereja. Tetapi yang disenangi tidak ada hubungannya dengan firman. Yang disenangi adalah oleh karena teman-temanku kumpul yang cocok sama aku. Boleh enggak? Ya boleh. Karena gereja perlu persekutuan. Tapi yang disenangi adalah musik. Ya oleh karena aku diminta untuk menjadi pemain piano dan aku dihargai, aku senang. Tapi kalau mendengarkan firman, baca Alkitab, tak tertarik dia. Jadi ini intuitive projective faith. Nah, orang kayak gini. Bagaimana kalau levelnya itu adalah mythical literal? Yaitu level 2. Yaitu apa? Orang ini sudah rajin doa loh. Tapi isi doa ini semuanya minta-minta. Jadi kalau ditanya kau percaya kepada Tuhan? Iya. Habis, kalau aku sakit aku doa sama siapa? Ya kan? Kalau aku itu ingin tokoku itu maju, aku minta sama siapa? Tapi terus-menerus isi doanya cuma minta-minta. Nah, kadang-kadang disebut mythical literal. Oleh karena apa? Kadang-kadang tingkah lakunya untuk hal yang konkret literal itu menjadi, waduh, sangat menarik kali. Seperti mythical gitu loh. Nah, apa maksudnya? Mamaku kena cancer. Tiba-tiba aku tuh rela sekali doa dan puasa. Berapa lama? Sampai 3 bulan. Ya kan seolah-olah menjadi pendoa dan bisa puasa, tapi tujuannya cuma satu. Supaya Tuhan menyembuhkan mama. Tapi nggak pernah dia doa, puasa untuk supaya hidupnya dekat dengan Tuhan. Jadi kehidupan ini permintaan mythical literal ini oleh karena egosentristik, bergeraknya itu sentripetal, bergeraknya ke dalam. Nah, ini orang seperti itu gimana? Mau mewariskan iman, iman apa ini? Supaya tekun doa? Wah, wong tujuannya dan motivasinya untuk diri sendiri tok. Bahkan level yang ketiga, itu sintetik konvensional, itu orang yang sudah bisa copy paste. Jadi apa yang dikatakan pendetanya, diajarkan pendetanya, dia bisa ceritakan kepada orang lain. Tapi dia sendiri belum tentu percaya. Makanya jangan heran. Ada pendeta-pendeta bisa khotbah bagus, ternyata kehidupan di dalam dosanya itu luar biasa. Oleh karena apa? Dia cuma copy paste dan dia pinter ngomong. Hati-hati. Belum mengenal dan bergaul pribadi dengan Tuhan. Tidak mungkin dia mewariskan iman kepada anak-anaknya. Ya, baru pada level yang keempat. Individuatif reflektif. Ini orang itu mulai mencoba jujur. Dan dia tahu kalau Tuhan itu betul ada, aku ingin kenal dia. Meskipun di gereja aku dengerin yang khotbah itu membosankan. Tapi aku percaya Tuhan menitipkan sesuatu melalui orang itu untuk aku. Jadi aku ingin belajar. Nah inilah, ini adalah orang yang sudah mulai bergaul sama Tuhan. Apalagi yang di atas ini
Itu semakin bagus, semakin bagus. Saya tidak akan terangkan. Oke? Jadi kita hanya bisa mewariskan iman kita jikalau level iman saudara dan saya itu individuatif, reflektif. Itu minimal. Kalau tidak bisa. Meskipun saudara rajin di gereja, tetap tidak percaya. Bahkan jikalau saudara itu seorang pendeta. Belum tentu saudara sudah mengenal dan bergaul dengan Tuhan. Bukankah dalam Matius 7 diingatkan ayat 23-24? Nanti banyak orang yang ngaku-ngaku, Tuhan aku sudah melayani engkau loh. Sudah menyembuhkan orang demi namamu loh. Aku sudah mengusir setan demi namamu loh. Aku sudah bernubuat demi namamu loh. Yesus mengatakan apa? Siapa engkau? Aku tidak pernah kenal kamu. Enyalah dari depan. Kamu pembuat kejahatan. Itu ada di Matius 7. Jadi hati-hati. Kita itu jangan terkecoh. Hanya perform daripada luar. Tapi kita harus mengerti tanda-tandanya ada konsistensinya. Jadi orang yang betul-betul itu pintar khotbah, seharusnya dia itu bisa cerita pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Bahwa dia punya waktu, solitude, alone with God. Nah itu baru kita mulai kenal. Oh orang ini bergaul sama Tuhan. Nah itulah orang yang bisa mewariskan iman. Jadi step 0 sampai 3 tadi ya kan hanya mampu mewariskan manifestasi iman. Jadi bukan iman, tapi yang diwariskan cuma manifestasi iman dalam bentuk religiosity, dalam bentuk tingkah laku agama. Jadi orang tuanya rajin ke gereja, ya anak itu dari kecil sudah dibiasakan rajin datang ke sekolah minggu. Cuma gitu toh. Orang tuanya kelihatan juga tiap hari doa. Kalau makan doa. Kalau mau tidur doa. Anaknya juga kalau makan doa. Kalau tidur doa. Itu cuma tingkah laku rohani. Hati-hati. Jadi 0 sampai 3 cuma bisa mewariskan itu. Dan itu diingatkan di dalam Wahyu pasal 2 kepada jemaat Efesus yang dipuji Tuhan tetapi sama sekali tidak mengasihi Tuhan. Dipuji oleh karena tingkah laku rohani itu pun juga ada hasilnya. Tapi hasilnya hasil yang fenomenological. Itu artinya hasil yang orang lain itu kagum-kagum gitu loh. Tapi dalamnya keropos. Itu ada di dalam Wahyu pasal 2. Nah, sekarang perhatikan. Mayoritas umat Kristen itu level imannya itu hanya 0 sampai 3. Sehingga belum biasa bergaul dengan Allah dan belum betul-betul ingin mengenal Allah secara pribadi. Oleh karena levelnya 0 sampai 3. Nah, sehingga dengan life structure yang lemah, ya kondisinya seperti itu, misalnya aja dia itu insecurity-nya hadir dan dia biasa merepress anger. Oleh karena apa? Orang tuanya banyak bertengkar dan memperlakukan dia kurang baik. Dia akhirnya merepress anger. Nah, imannya apa? Memanifestasikan diri di dalam bentuk apa? Kalau orang tua seperti ini ya, jiwa orang tuanya tidak aman. Karena dia lahir dibesarkan dan keluarga banyak konflik. Dia diperlakukan seringkali tidak fair oleh papa mamanya. Jadi iman yang dimanifestasikan apa? Iman fundamentalisme, radikalisme. Seperti kelompok tertentu itu loh. Yang membenci akan kelompok lain. Yang ingin membunuh agama orang beragama lain. Ya, iman seperti itu. Itu iman apa gitu? Iman dari mana itu? Itu oleh karena diwariskan oleh orang tua yang tanda petik jiwanya insecure. Orang tua yang merepress anger. Sehingga mewariskan kesetiaan pada gereja, kesetiaan pada doktrin, mati-matian. Tapi bukan mewariskan akan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara hati-hati. Ini pewarisan yang seringkali hadir. Hasilnya cuma jiwa orang fundamentalis dan radikalis. Yang kedua,
Kalau orang tuanya itu mempunyai pengalaman mistrust, tidak bisa percaya orang oleh karena perlakuan orang tuanya lagi. Atau ambivalensi antara suka dan tidak suka dengan kedua orang tuanya. Kadang-kadang juga merepress hatred atau menyimpan kebencian sama papahnya atau apa. Nah, kalau sampai orang tua seperti ini, dan ada pada Anda misalnya, mau mewariskan iman, hasilnya manifestasikan diri di dalam prejudis terhadap teologi dan aliran gereja lain. Soalnya nanti hanya mencipta orang-orang Kristen yang cuma cinta gereja lebih dari cinta Tuhan. Cinta teologianya lebih dari cinta Tuhan. Sehingga membenci aliran gereja lain. Waduh, masa saudara itu ingin orang setia, tapi setia kayak gini? Gitu ya. Nah, kalau orang tua itu ada orang tua yang rule confused. Yang tidak kenal jati dirinya, tidak punya identitas, oleh karena banyak sekali pengalaman masa kecil yang dia tidak terpenuhi kebutuhan primernya. Oke, ini role confused. Menjadi anak yang role confused. Mewariskan iman seperti apa? Memanifestasikan diri dalam sekedar ikut-ikutan. Lalu menjadi seorang anak, nanti kalau menjadi pendeta atau majelis gereja, selalu pikirannya adalah gereja itu quantity oriented. Supaya jumlahnya tambah, ya kan? Jumlahnya semakin banyak. Cuma itu, saudara, mengadopsi nilai-nilai dunia. Budaya-budaya dari dunia itu. Yaitu kalau bangun gereja yang megah, mewah, supaya dikagumi, yaitu. Jadi sudah mewariskan iman kayak gini. Orang yang rela memberikan 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Hanya untuk apa? Supaya gerejaku itu dikagumi. Ini kayak gini saja. Dia sendiri tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Setia kepada gereja, tapi tidak punya prinsip. Yang penting itu apa? Padahal di dalam Lukas pasal 16 disebutkan, segala sesuatu yang dikagumi dunia dibenci Allah. Baca. Nah, ini kita kadang-kadang mewariskan iman yang kayak gini, saudara, kepada anak-anak kita. Setiap pada gereja, kamu dari gereja A, tidak boleh pindah. Yang sampai mati pun tidak boleh pindah. Waduh, kok kayak gitu? Gereja lain itu sesat. Waduh, iman apa itu yang kamu wariskan? Gitu loh. Sampai membenci gereja-gereja lain. Dan selalu pikirannya, gerejaku paling banyak, ya kan? Anggotanya 5.000, 10.000. Aduh, untuk apa? Untuk apa? Dan kita baru waspada. Jadi warisan iman yang bentuknya cuma religiosity. Jikalau 0 sampai 3. Nah, sekarang pertanyaannya, iman itu apa? Jadi iman itu adalah inevitable phenomenon. Gejala yang tidak bisa dihindari, in which, di mana one is positioned before God. Tahu-tahu seorang itu sudah ada di depan Tuhan and has only one choice. Ya, punya satu pilihan saja, yaitu worship God. Jadi iman yang sejati itu adalah anugerah. Yang membuat orang nggak bisa lari. Dia sekarang berada di posisi di hadapan Tuhan dan cuma punya satu pilihan, yaitu menyembah Dia, mengasihi Dia. Seharusnya itu. Oleh karena iman itu dianugerahkan, saudara, untuk mengenal dan mengasihi Dia. Jikalau bukan itu, you belum menerima anugerah ini. Jadi Ibrani pasal 11 itu mengatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar terjemahnya seringkali assurance. Suatu jaminan. Kadang-kadang istilahnya itu substance. Itu something yang esensial yang bisa mempertemukan kamu sama Tuhan. Dalam kaitan dengan apa yang kamu butuhkan. Sehingga iman itu juga memberikan kepada kita alasan untuk meminta kepada Tuhan segala kita yang butuhkan. Ya, boleh aja. Tadi ada permintaan tapi hati-hati ini. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Boleh.
Tapi bukan titik. Ibrani pasal 11 mengatakan iman itu juga bukti. Nah, bukti itu evidence. Bukti ini bukan proof. Evidence itu pengalaman yang kita alami. Ada peristiwanya. Kita mengalami apa dengan iman itu? Dengan Allah yang not seen, yang tidak kelihatan. Ajaibnya. Jadi kalau kita mau lihat, iman itu adalah apa yang dasar yang kita harapkan. Tapi antara manusia punya pengharapan, Tuhan menghadirkan akan iman. Faith. Dan iman itu diberikan Tuhan supaya kita itu mengarahkan yang kita mau ini semuanya kembali kepada Tuhan. Yaitu untuk mengenal Dia. Bukan hanya sekedar mendapatkan berkat darinya, pertolongan darinya, enggak, mengenal Dia. Jadi iman tanpa perbuatan, itu Yakobus mengatakan itu mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Ya toh? Dan sekarang Paulus membaca mungkin akan surat itu dan dia itu mencoba menjawab. Iman tanpa perbuatan mati. Lalu bagaimana ya? Lalu Paulus menulis di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Jadi Efesus pasal 2 ayatnya ke-8 itu menyebutkan oleh karena kasih karunia. Kamu diselamatkan. Tapi tidak titik. Oleh karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Nah ini hati-hati ini. Jadi iman itu anugerah kedua. Yang Tuhan berikan setelah kamu menerima kelahiran baru. Setelah kamu menerima prevenient grace. Setelah kamu menerima kasih karunia itu. Kasih karunia tidak bisa kita ngerti. Kelahiran baru tidak bisa kita ngerti. 5 indera kita tidak bisa menyentuh itu. Sehingga Tuhan memberi anugerah kedua. Supaya dengan darah daging kita bisa mengerti bahwa kita sudah menerima kelahiran baru. Nah inilah. Jadi Allah memberikan kepada kita kasih karunia. Kasih karunia itu hadir di dalam hidup kita yang penuh tubuh kita itu dengan dosa. Dan iman itu ada di sana. Lu kenapa begini? Nah, Agustinus mengatakan iman itu implanted, ditanamkan. Tapi kalau iman ditanamkan, ya iman akan work by itself. Dengan sendirinya mulai mematikan dosa satu demi satu sehingga kita makin serupa dengan gambar Yesus Kristus. Kan begitu. Tapi iman enggak begitu. Iman menurut Luther tidak setuju dengan kata-kata Agustinus. Luther mengatakan bukan implanted, bukan ditanamkan iman dalam tubuh darah daging kita, tetapi imputed. Nah, kalimat ini pengertiannya adalah iman itu ditanamkan plus dipertalikan. Dengan apa? Dengan semua dosamu. Loh kok aneh? Iya. Supaya kamu punya hidup mendemonstrasikan kemenangan itu. Sehingga Luther itu memakai istilah seperti ini. Semper justus et peccator. Ya, kita ini orang-orang Kristen memang terus-menerus hidup kita adalah orang yang sudah disucikan dan dibenarkan. Tetapi juga pendosa. Jadi kita seperti itu. Sehingga kita mesti waspada kalau kita mendapatkan keselamatan sebagai anugerah, maka kasih karunia yang diselamatkan mesti kita kaitkan dengan dosa. Untuk apa? Mematikan dosa. Satu demi satu mematikan dosa. Nah, pada saat mengkaitkan kasih karunia dengan dosa, sehingga mematikan dosa, tindakan itu disebut sebagai iman. Nah, iman seperti itu, saudara. Sehingga ini kadang-kadang itu bisa diwujudkan di dalam memakai spiritual means, yaitu segala sesuatu yang Tuhan sediakan di dalam tubuh darah daging kita. Tidak dapat kita itu memahami akan kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan memberikan iman supaya memakai tubuh darah daging kita sebagai sarana rohani. Ada ratusan sarana rohani, termasuk otak, mata, mulut, hidung, ya kita dipakai oleh iman untuk bisa mengalami keselamatan. Dipakai oleh iman supaya kita bisa mengerti kita betul sudah dilahirkan baru. Yaitu seperti apa?
otak, mata. Mendengarkan khotbah, you fokus. Begitu tidak fokus, khotbah itu akan lewat. Begitu fokus, plus kamu memberikan hati yang hancur. Bukankah di dalam Yesaya disebutkan Allah itu bersemayam di tempat maha tinggi. Tetapi dia rela hadir di dalam broken heart dan contrite heart. Nah, pada saat kita hancur hati, Allah yang ada di sana itu hadir di tempat kita. Mendengarkan khotbah, barangkali waktu 5 menit, saudara mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup. Sudah menyanyikan pun nyanyian baru yang keluar dari mulutmu. Nah, itu sebabnya iman dianugerahkan supaya kita memakai semua macam spiritual mean yang saya sebutkan di sini. Saya tidak akan terangkan karena waktu, supaya saudara bisa mengalami bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan. Jadi iman yang kita akan wariskan itu apa? Nah, ini bagian yang terakhir ya. Jadi iman adalah anugerah Allah yang memakai apa yang manusia punya. Sehingga mewariskan atau bequeath adalah tindakan sengaja dan terencana maupun tidak sengaja dan tidak terencana. Jikalau kita betul-betul itu adalah anak Tuhan yang sudah bergaul dengan Tuhan. Jadi mewariskan itu menularkan kepekaan dan keinginan untuk memakai aspek-aspek dalam tubuh kita ini. Perasaan, pikiran, orientasi, pertimbangan, perspektif, keinginan, kebiasaan, sikap, tingkah laku tertentu. Memakai semua dalam tubuh darah daging kita ini untuk meresponi dengan benar akan kasih karunia dan keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Jadi mewariskan adalah tindakan sengaja dan terencana ataupun tidak sengaja, tetapi untuk menularkan kepekaan dan keinginan memakai akan mata, telinga, hidung, mulut, kita perasaan, pikiran untuk meresponi dengan benar keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Karena bagaimana mewariskan iman dengan sengaja dan terencana itu. Jadi kenali sistem dan rules di dalam hidup saudara dan perbaiki. Tadi kita sudah bicara 4 hal. Oleh karena J.B. Phillips itu mengatakan bahwa kita sendiri barangkali konsep-konsep mengenai Allah pun bisa keliru. Oleh karena kita tanpa sengaja mewarisi dari kedua orang tua kita. Kenali. Jadi kalau orang tua kita adalah orang tua yang dulu banyak konflik, biasanya anak itu tidak ingin mendekat kepada orang tua. Oleh karena pada perasaan antara mau dan tidak mau. Sehingga menjadi dewasa, akibatnya sebetulnya mendekat kepada orang tua itu terpaksa. Mendekat kepada Tuhan itu terpaksa. Nah, iman ternyata sudah hadir dalam bentuk seperti itu. Ada orang yang lain dibesarkan dalam keluarga yang baik-baik. Tapi keluarga yang baik, orang tua itu terus selalu demand. Jadi mempunyai suatu tuntutan anaknya itu nilainya bagus. Sehingga dileskan ini, dileskan itu, dileskan ini, dileskan itu. Tahu-tahu anak itu mental itu capek. Ikut orang tua, tuntutannya orang tua itu capek. Nah nanti setelah menjadi dewasa, dia itu ingin mendekat dengan Tuhan. Ada perasaan ikut Tuhan itu. Nah Tuhan itu bisa dipuaskan. Saya mau turut sedikit, nanti tuntutan Tuhan lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Sehingga sukacita menjadi orang Kristen tidak ada. Nah, puluhan macam jenis konsep kita mengenai Tuhan, kita pelajari dalam hubungan dengan orang tua kita. Kita kenali dulu, kita perbaiki dulu. Supaya anak-anak kita nanti belajar hal yang baik. Jadi peran orang tua sehari-hari itu menjadi model dan pemenuhan kebutuhan primer anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kita kenali. Apakah kita betul memberikan kepada anak pada usia 0-2 tahun itu bekal untuk bisa menjadi orang yang bisa kerjasama dengan orang lain. Yang menyukai manusia. Yang bisa mempercayai sama manusia. Yang bisa menghargai perbedaan. Ini namanya trust.
Apakah anak pada usia 2-3 tahun dibekali dengan modal untuk bisa mengembangkan otonominya. Sehingga dia berani mencoba segala sesuatu. Dia berani mencoba oleh karena dia punya dorongan untuk will yang baik. Nah, ini tahapan-tahapan seperti ini setiap orang tua harus beri sehingga kebutuhan primernya terpenuhi. Sehingga nanti covenant children itu menjadi efektif di dalam real covenant family. Itu istilah covenant itu adalah perjanjian. Seperti saya itu anak covenant. Artinya anak covenant, saya lahir dari keluarga orang tua yang sudah percaya. Jadi orang tua saya adalah keluarnya covenant family. Nah, akibatnya saya sebagai anak covenant, anak perjanjian, itu mendapatkan privilege, hak istimewa. Sejak lahir, saya sudah familiar sekali dengan kekristenan. Nama Yesus hampir setiap hari saya dengar disebut oleh papa mama saya. Saya melihat tingkah laku papa mama saya yang berdoa, yang membaca Alkitab, ya, yang rajin ke gereja, ya kan, yang memakai ayat-ayat tertentu untuk mengatur hidup ini. Nah, saya familiar sekali. Itu namanya menjadi covenant child. Nah, menjadi covenant child, akibatnya saya tidak merasa asing dengan Tuhan. Nah, saya seharusnya tidak asingnya itu positif. Tidak asingnya itu menyenangkan. Nah, itulah kalau kita kenal sistem dan kita bisa memperbaikinya. Yang kedua, hadirkan association, yaitu kaitan-kaitannya antara spirituality dengan aspek positif dalam hidup ini. Jadi you mau bicara mengenai baca Alkitab, kaitkan dengan pengalaman positif, yaitu kamu penuh sukacita. Kamu tertawa, kamu sedang bahagia. Jadi jangan memaksa anak baca Alkitab, tetapi melihat mamanya cembetut, papanya cembetut, mereka berkelahi, mereka memaksa, tidak bisa. Nanti asosiasinya baca Alkitab itu sebagai sesuatu hukuman yang tidak dia sukai. Tapi asosiasikan dengan hal-hal yang positif. Anak itu akan menikmati dan menyukai firman Tuhan. Jadi hadirkan association. Sambil kita itu harus mendisiplin kalau diperlukan, tapi bukan punishment. Oleh karena dalam Kolose 3 dan Efesus pasal 4 kan disebutkan, jangan kamu membuat hati anakmu tawar. Jikalau kita itu punish, itu berarti hanya untuk kebutuhan orang tua supaya anaknya nurut. Jangan. Tapi kita disiplin oleh karena setiap manusia meskipun kecil, usianya baru 1-2 tahun, itu pun manusia berdosa. Perlu sekali disiplin, ya kan? Jadi hadirkan itu di dalam suatu suasana yang balance dan baik. Sambil yang ketiga hadirkan konsistensi dan continuity. Saudara mau menghadirkan iman yang baik, mesti konsisten. Jadi orang tua itu belajar mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Baru nanti katakanlah kepada anakmu, ajarkanlah firman pada saat dia bangun tidur, pada saat dia berjalan dengan kamu, pada saat dia bermain, pada saat dia ini. Berarti dalam setiap aspek. Ulangan pasal 6 ayat 4-6. Berarti Tuhan ingin supaya kehadiran dan firman-Nya itu pada saat anak itu dalam keadaan ready setiap saat, setiap aspek di dalam hidupnya. Jadi tambahan informasi nanti hanya saya akan sebutkan kalau diperlukan. Oke, jadi saya akan stop sampai di sini dan ini adalah sharing saya. Sekarang saya ingin lihat wajah kalian semua. Oke. Saya kembalikan kepada Pak Wifa dan Bu Liana. Nah, silahkan memberikan feedback 1-2 hal kalau ada. So, saya khawatir kalau ada salah ngerti, mungkin atau istilah yang jelas, silakan tanya sebelum dilanjutkan dengan acara berikutnya. Ada 4 poin tadi. Ya. Baik kita memeriksa diri kita, apa kita bisa mewariskan iman sama anak-anak kita. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Yakub untuk bahan yang sangat padat. Dan teman-teman silakan loh, kalau teman-teman ada yang ingin memberikan feedback, ada yang mau bertanya juga boleh. Kita adakan waktu ini. Ya.
Silakan teman-teman. 1-2 pertanyaan boleh. Kalau ada. Kalau tidak ada itu artinya saudara ngerti dan setuju. Kan kita punya hidup kan tidak semuanya matching dengan apa yang diajarkan. Saya Pak Yakub. Oh ya silakan. Pak Sujono. Ya, izin Mbak Wifa. Silakan. Ya, silakan Pak Sujono. Ya, kalau memahami tadi yang dipaparkan sangat mendalam dan detail ya, begitu harus cermat dan sesempurna itulah saya pikir kita untuk menjadi seorang ayah, seorang suami atau seorang ibu. Praktisnya bagaimana Pak Yakub supaya kita bisa melakukan itu dengan benar atau sesuai yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Pak. Ya, sebetulnya tadi dalam bagian-bagian terakhir saya sudah ingatkan, ya kita itu harus mengenali dan kemudian memperbaikinya. Dan kita selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan, oleh karena tidak ada kondisi yang impossible. Tidak ada kondisi yang too late, yang sudah terlambat. Tidak ada. Kita semua hanya diberikan satu kondisi, yaitu mau masuk di dalam proses atau tidak. Masuk di dalam proses, Tuhan akan menolong. Itu aja. Ya, berarti kita mesti honest dan jujur. Misalnya aja, waduh Tuhan, ini hubunganku sama istriku aja banyak sekali bertengkar. Gimana aku ini bisa menjadi model yang baik untuk anakku? Nah, tolong saya. Lalu mulai, nanti Tuhan akan menolong. Jikalau kita sudah membiasakan diri, mendemonstrasikan hidup dalam level individuatif reflektif. Berarti apain? Berani bergaul sendiri dengan Tuhan. Itu persis seperti carang itu nempel pada pokok anggur. Dengan sendirinya kuasa dan wisdom akan diberikan. Yang sekarang tidak punya, akan punya. Ya nanti akan diberi ide, entah diberi kesempatan ini dan itu untuk memperbaikinya. Jadi sumber dari wisdom itu harus Tuhan. Oleh karena Dia yang punya hidup ini. Nah, jadi ya mulailah dengan kesadaran bahwa kita sendiri butuh diperbaiki. Baru kita bisa mulai masuk dalam prosesnya. Oke. Yang lain? Ya, Dede atau Virgin silakan langsung ya. Malam Pak Yakub. Ya, malam. Mendengar penjelasan Bapak jadi sebetulnya gentar juga ya jadi orang tua karena benar-benar menjadi wakil Tuhan di hadapan anak-anak, dan kami dipercaya 4 anak, nggak gampang ya. Pak Yakub, yang mau ditanyakan tadi di poin mengenai disiplin tapi tidak punishment gitu ya. Jadi belum kebayang disiplin seperti apa yang maksudnya, apa perbedaan disiplin dan punishment, karena biasanya kita kaitkan itu gitu. Disiplin dengan konsekuensi yang harus diterima gitu. Ketika melakukan kesalahan, maka mungkin ada konsekuensi yang harus anak-anak jalani gitu. Jadi mohon penjelasan lebih lanjut soal hal itu. Sebetulnya prinsip dari disiplin beda dengan punishment itu diberikan Alkitab melalui Ibrani pasal 12 misalnya. Jadi kamu itu jangan tawar hati jikalau Allah itu mendisiplin kamu. Oleh karena orang yang didisiplin itu memperlakukan kamu sebagai anak yang sesungguhnya. Bukan anak gampangan. Itu ada di dalam itu. Di dalam Ibrani pasal 12. Kemudian tadi kan saya kutipkan Efesus pasal 4, Kolose pasal 3. Ya, jangan kamu itu quote unquote membuat hati anakmu menjadi hambar. Nah, itu akibat dari punishment. Jadi kalau punishment itu lahir dari keinginan orang tua supaya dirinya tidak diganggu dengan kelemahan dan kesalahan anak. Jadi anak tidak nurut, ya gebuk aja. Nah gitu. Tapi kalau seperti itu anak itu cuma merasa dirinya tidak difahami. Jadi hasil daripada punishment justru anak semakin menjauh dari kita. Anak tidak mempercayai motivasi baik kita. Tapi kalau disiplin, kita tidak terjerat emosi, dan bukan pada saat anak itu sedang berbuat kesalahan.
Tetapi memang melihat ada kelemahan, ada kurang tanggung jawab, yang mengatakan kepada anak. Maka tidak bertanggung jawab, terpaksa papa akan disiplin kamu. Jadi mana ini tanganmu? Ya, tapi bukan dengan emosi. Kita spank tangannya. Lain kali jangan gitu lagi. Misalnya dia tidak mau berbagi mainan sama adiknya, ya kan? Padahal itu mainan itu sebetulnya bisa dipakai untuk bermain bersama. Nah, saudara, sebetulnya contoh sederhana aja. Saya membaca akan tulisan dari D.L. Moody. D.L. Moody itu seorang pengkhotbah terkenal di Amerika. Ketika dia masih kecil, bapaknya itu juga seorang pendeta. D.L. Moody senior itu. Ya, ketika D.L. Moody junior itu masih kecil, dia cerita itu usianya mungkin 6 atau 5 tahun. Itu kebetulan papanya mendapatkan tamu yang nginep di rumahnya. Nah, tamu itu suami istri bawa anak yang seusia sama dia. Wah, senang sekali mereka main lari-lari ke sana kemari, senang. Lalu biasanya kan kalau sudah jam 8:30 malam, papanya mengatakan ya cuci kaki apa lalu tidur. Jangan main lagi. Yes, yes gitu. Ternyata sampai jam 9 di bawah itu papa mamanya dengar mereka ramai sekali, di atas masih main. Kemudian dia ngomong, dia come here. Papa ngomong apa? Ya, bukan lo emosi. Wah, gini kan enggak. Boleh enggak? Papa ngomong apa? 8:30 kamu tidur dan kamu sudah promise untuk tidur bersama temanmu. Oke? Mana tanganmu? Ya, ini. Ya, ternyata pada saat dia tidur gitu, heran dia. Dia merasa setengah tidur tuh kok merasa tangannya dipegang. Ternyata melihat papanya berlutut. Iya, sambil berdoa. Nggak bisa lupa dia. Tuhan tolong supaya dia ngerti how much I love him. Sehingga dia bisa mengatasi dan mendisiplin dirinya sendiri. That's all, cuma itu. Tapi itu disiplin yang membuat dia mencintai papanya. Mencintai Tuhan. Jadi disiplin is different from punishment. Meskipun sama-sama ada spanknya. Gitu. Ya seperti itu. Ya, jadi saya punya 2 anak, saya ingat sekali. Ada satu peristiwa di mana ketika dia masih kecil itu, salah satunya itu adalah dia besok mau ujian itu masih nonton TV gitu loh. Saya mengatakan tidak bisa. Ya, aku sudah bisa, memang dapat E, tapi tidak benar. Jadi oleh karena itu saya mengatakan mana tangannya, gitu. Meskipun dapat A, saya terpaksa pukul kamu. Oleh karena apa? Papa tidak peduli A atau B atau C. Papa ingin jiwa yang bertanggung jawab. Itu yang aku hargai. Nah, supaya dia ngerti. Nah, itu jadi value sistemnya ditanamkan. Oke? Ya, itu bedanya di sana. Kalau punishment itu sebetulnya kepentingan orang tua sih. Aku tidak mau diganggu sama anakku. Ya kan, rewel apa ya, digebuk aja. Tapi kalau punishment membuat anak itu menjauh. Karena luka hatinya. Baik, makasih. Makasih, Oke. Pak. Ya.